Wendy. Ya, oke. Silahkan, mentor. Iya. Halo, hai. Hai, mentor Wendy. Yes, Terlihat jelas sekali sekali. suara saya. Jelas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, ya. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Saya Wendy, ya. Senang sekali malam hari ini diundang oleh Yana, terutama oleh komunitas mentor kepribadian juga untuk sharing, berbagi dengan teman-teman semuanya tentang yang namanya personality plus, ya. Seperti yang Yana tadi sampaikan, terima kasih Yana ya. Saya juga masih belajar, gitu ya. Kebetulan saya juga tadi habis lari-lari ke sini. Saya kebetulan ini live di Kalasan. Tadi ada yang dari Kalasan ya. Nah, saya live di Kalasan ini online ya, di tepatnya di sebelah utara Jogja Airport Resto. Oke, salam kenal buat teman-teman semuanya. Mungkin biar lebih enak, saya menyapanya bisa open kamera yang standby mungkin, yang tidak ada aktivitas lain mungkin boleh open kamera. Saya akan menyapa teman-teman. Ada siapa aja di sini? Halo Sumedang, kumaha damang? Alhamdulillah Mas Wendy. Nih, Teh Deti ini adalah salah satu alumni kita ya di Workshop Personality Plus yang selalu hadir dalam acara-acara kita ya. Terima kasih loh Teh Deti, selalu setia mengikuti program acara-acara mentor kepribadian ya. Sama-sama Mas Wendy. Dan ada lagi teman-teman yang lain, siapa tadi ada dari Madiun. Ya. Oke, halo Madiun, apa kabar? Ya, oke. Menyambung tentang tema kita hari ini adalah tentang bagaimana mengenal gebetan, gitu ya. Saya kenal dulu dong di sini. Siapa di antara teman-teman yang masih jomblo, silakan kasih angka 1 di room chat, silakan. Saya pengen tahu nih, saya malam hari ini biasanya bisa samakan frekuensi nih. Saya banyak ngobrol dengan para jomblo atau para single atau yang sudah punya pasangan tapi belum menikah atau mungkin sudah menikah juga boleh. Ya. Coba ada yang masih jomblo di sini? Boleh beri ketik angka 1. Oh, malu-malu kucing gini. Saya seket ya. Ya. Intinya begini teman-teman ya, belajar dari pengalaman saya di mentor kepribadian ini, beberapa banyak yang konseling ke saya, termasuk yang terjadi di masyarakat yang cukup meresahkan. Oke, terima kasih kejujurannya, Chandra Dewi Ramadhani. Salam jomblo Indonesia. Ya. Gitu. Maaf nih Pak Mentor, menyela sebentar, ya. Boleh? Minta tolong, ini operator disetujui dulu recordnya, ya. Gimana? Ini minta tolong operator disetujui dulu recordnya. Oh, sudah? Ya. Sudah record? Sudah? Sudah? Sudah direcord dari situ? Oke. Dari tadi? Oke, ya terima kasih. Oke, ya. Sampai mana tadi ya? Ya, berangkat dari keresahan di masyarakat yang kemarin saya juga melihat di liputan 6, entah kenapa di era pandemi ini juga akhirnya banyak pasangan-pasangan rumah tangga yang konflik dan bercerai gitu. Angka perceraiannya semakin tinggi di era pandemi ini ya. Nah, salah satunya yaitu tadi banyak pasangan-pasangan muda yang belum mengenal karakter pasangannya di Indonesia ini hanya karena kebutuhan yang lain sehingga akhirnya memaksakan diri untuk menikah ya. Dan itu juga banyak di sekitar saya seperti itu. Nah, akhirnya mereka mulai kecewa selama sudah bahtera rumah tangga. Loh, dulu kan pasangan saya nggak seperti ini, dulu baik-baik aja. Kenapa kok setelah menikah dia berubah gitu ya? Nah, buat teman-teman yang masih jomblo, selamat gitu ya. Artinya Anda masih punya kesempatan untuk belajar dari hal hari ini supaya next ketemu calon pasangan kalian nanti nggak kaget gitu ya. Tadi yang Yana bilang adalah banyak lewat stalking, lewat sosmed, lewat banyak aplikasi-aplikasi perjodohan gitu ya. Nah, menariknya lewat ilmu personality ini mungkin bagi teman-teman yang ada sebagian mungkin punya budaya
tidak menganut pacaran. Ada mungkin yang seperti itu ya. Atau mungkin yang memang harus dengan proses pacaran untuk menjajaki sebelum masuk pernikahan juga boleh. Nah, menariknya kalau teman-teman sudah belajar personality, hanya dari 3 sampai 5 menit pertama, teman-teman sudah bisa men-screening, sudah bisa membaca karakter gebetanmu atau calon pasanganmu gitu ya. Meskipun hanya lewat sosial media mungkin. Nah, nanti kita akan belajar ya. Terus gimana dong? Saya kan belum pernah ketemu. Terus bisa emang bisa saya kenal karakternya dia? Bisa banget. Ya, jadi lewat foto saja pun nanti teman-teman bisa membaca karakternya dia seperti apa. Menarik nggak teman-teman kalau bisa seperti itu? Menarik sekali dong, Mentor. Ya, dan ini bukan ilmu perdukunan, bukan ya, tapi ini ilmu personality yang bisa dipelajari. Ya, oke, nanti kalau dari sesi per sesinya teman-teman mau tanya jawab, boleh nanti raise hand aja ya. Dari raise hand nanti bisa open mic, kita bisa tanya jawab. Tidak harus nunggu sampai 1 jam selesai baru kita tanya jawab ya. Dari setiap slide kalau ada yang mau menanya silakan. Ya, semoga sharing saya malam hari ini bermanfaat ya. Mohon maaf bukan saya mau menggurui, tapi dari sekian tahun saya belajar dengan Pak Mentor Hermansyah, akhirnya mendapatkan banyak buah-buah pengetahuan yang pengen sekali saya sharingkan ke teman-teman. Gitu ya. Kita masuk ke screen-nya dulu. Oke. Oke, teman-teman sudah siap belajar malam hari ini? Berikan angka 1 yang sudah siap. Siapkan alat tulis juga. Ya, yang sudah siap silakan berikan ketik angka 1. 1. Saya sudah siap. Oke. Ya. Perkenalkan kami dari tim Happy Day Training Center ya, yang continuity selalu memberikan materi-materi personality plus dalam setiap bulannya pada teman-teman semua. Dan khusus malam hari ini kita akan membahas ya yang namanya bagaimana mengenal karakter gebetanmu. Wah, mungkin ada yang usianya 50-an mungkin nggak tahu kali ya gebetannya. Gebetan itu calon pasangan atau PDKT gitu ya. Orang yang mau kita PDKT itu gebetan. Calon pacar gitu ya. Nah, bagaimana sih cara mengenali gebetanmu? Dan ilmu ini bukan hanya untuk calon pacar juga ya, nanti bisa berguna juga untuk menilai karakter keluargamu, orang tuamu, adikmu, atau mungkin juga temanmu, sahabatmu, siapapun bisa ya. Nah, cuma malam hari kita akan spesial membahas yang namanya percintaan. Ya, setiap orang pastinya ingin mempunyai sebuah hubungan dengan pasangan yang sukses dan bahagia. Pengennya seperti itu, tapi kenapa yang sangat merisaukan adalah banyak sekali angka perceraian di Indonesia bahkan di era pandemi ini. Pengennya bahagia, mereka menikah tuh pengen bahagia. Kamu kenapa sih menikah? Karena saya pengen bahagia. Impiannya seperti itu. Tapi kenapa begitu masuk ke pernikahan akhirnya mereka bukan menjadi rumah tangga tapi menjadi rumah duka? Banyak yang seperti itu. Banyak ya. Teman saya juga ada yang seperti itu, baru saja menikah. Oke. Nah, apa sih kuncinya untuk kita bisa sukses dan bahagia dalam membangun relationship, terutama dengan pasangan ya? Ya kita harus cari tahu dulu karakter kepribadiannya dia seperti apa gitu ya. Kalau kita nggak kenal karakter kepribadiannya dia itu bahayanya nanti after marriage, setelah nikah, biasanya mereka akan berubah yang berbeda sekali. Tidak seperti zaman pacaran, mereka saling menutup egonya ya. Akhirnya begitu sudah nikah, nah keluarlah ego-egonya. Ya, nah teman-teman juga nanti bisa belajar dari sebuah buku yang seperti ini ya. Namanya buku Personality Plus. Ini yang terbitan nama seperti ini ya. Nah, buku Personality Plus ini karangan Florence Litter ya, yang sudah berabad-abad ya. Dan di buku ini mengajarkan kita tentang 4 kepribadian manusia, yaitu sanguin, melankolis, koleris, dan flegmatis. Ya. Tidak asing mungkin teman-teman mendengar kata-kata ini ya, tapi untuk mempelajarinya ini tidak cukup dibaca. Saya dulu pernah baca bukunya aja, nggak paham. Ya, bagaimana mengenal karakter orang lain hanya dengan baca buku ini tidak mudah. Jadi butuh praktek, butuh komunitas, dan kami menarik, dan saya kebetulan tergabung di Mentor Kepribadian ini, ada wadah komunitasnya, dan kita ada ratusan orang di sini ya.
kita saling belajar, saling sharing tentang kepribadian kita masing-masing, atau juga mengangkat kasus sebuah personality juga. Kita sering diskusi di grup kita ya. Oke, 4 kepribadian. Sanguin, melankolis, koleris, flegmatis. Boleh dicatat ya. Makanan apa ini ya? Mungkin yang teman-teman milenial bingung kali ya. Ini apa gitu ya. Ya, 4 kategori watak manusia ini diciptakan oleh Hippocrates sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Ya. Wow, cukup lama ya. Hippocrates ya sudah merangkum sebuah kepribadian manusia dalam 4 karakter. Nah, selama bertahun-tahun, nah Hippocrates tadi ya, ilmunya sudah 400 tahun sebelumnya. Nah, cuman dibukukan oleh seorang penulis buku namanya Tim Lahaye. Tim Lahaye waktu itu pernah dibukukan. Tapi buku ini tidak boom di pasaran, tidak terlalu dikenal oleh pasaran. Nah, akhirnya buku ini dibaca oleh seorang praktisi namanya Florence Littler ya. Beliau membaca, beliau mempraktekkan dalam keseharian-hariannya selama bertahun-tahun, dan beliau mengajar dan memberikan seminar merangkum kumpulan watak-watak kepribadian ini. Nah, dari hasil risetnya tersebut, akhirnya beliau menciptakan sebuah buku namanya Personality Plus. Lebih mudah dipelajari, lebih mudah dipraktekkan, dan lebih simpel gitu ya. Nah, ini yang bestseller justru dengan buku karangan Florence Littler ini menjadi viral sekali. Hampir semua pakar-pakar psikolog pun juga belajar dari buku ini. Ya. Nah, Personality Plus ini bukan ilmu perdukunan yang tadi saya bilang ya, bukan dari SIO, bukan berdasarkan horoskop, juga bukan berdasarkan weton. Ya. Jadi kalau orang Cina bilang, oh kalau SIO ini akan cocok sama SIO ini gitu ya. Faktanya kebetulan saya keturunan dari Chinese ya, saya begitu banyak mengenal saudara-saudara saya yang katanya Shio ini sama ini cocok, Shio ini sama ini cocok, nyatanya sekarang juga banyak yang bercerai. Itu di lingkungan keluarga saya loh. Ya. Horoskop mungkin yang teman-teman setiap minggu lihat di majalah, di surat kabar, mungkin ini lihat horoskop gitu ya. Itu pun juga tidak bisa jadi jaminan membaca karakter seseorang. Ya. Weton ini budaya kuno ya. Nah, di Personality Plus ini ilmunya mutlak karena gen keturunan, ya. Jadi secara turun temurun ini bisa dibaca. Seorang anak yang pribadinya apa itu dilahirkan dari keluarga yang pribadinya apa, itu bisa dianalisa, ya. Oke, ya di sini. Personality Plus bukan untuk dipahami atau dimengerti orang lain. Ya, sebagian mungkin sering dengar teman-teman ya, kalau dalam pacaran pengennya dipahami, pengennya dimengerti. Banyak kayak yang seperti itu, biasanya cewek-cewek ya. Aku tuh kan pengen dipahami, gitu ya. Kenapa sih dia nggak bisa ngertiin aku? Gitu ya, di TikTok banyak tuh versi-versi kayak gitu ya. Nggak apa ya, santai aja, ini saya bawa dalam versi milenial ini, Personality Plus ya. Nah, ilmu ini bukan ilmu pengen dipahami atau pengen dimengerti orang lain sehingga akhirnya postur kita di atas orang lain ya. Nah, seperti ini. Di atas terus yang lainnya di bawah. Aku loh, ini loh aku tuh harus dimengerti. Aku kan perempuan, aku harus dimengerti. Aku kan laki-laki, berarti kamu dong yang harus ngertiin aku. Aku kan kepala rumah tangga, kamu harus ngertiin aku. Tidak seperti itu. Kalau menuntut seperti itu, ujung-ujungnya bubar. Ya. Nah, ilmu personality ini adalah ilmu untuk memahami atau mengerti orang lain. Jadi, secara gambar ya, itu stratanya sama rata. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah ya. Kita berusaha memahami dan mengerti kondisi orang lain. Mengerti orang lain atau dalam hal ini pasangan kita gitu ya. Ya kita memahami dia gitu. Gampangannya angka 9 dan angka 6 ya. Mungkin kalau teman-teman bisa mengilustrasikan, kalau saya gambar angka 9 di telapak saya ini, ya angka 9, telapak saya ini, kalau saya hadapkan ke teman-teman, menjadi angka berapa? Mungkin lewat room chat, saya bikin angka 9 di telapak tangan saya hadapkan ke teman-teman, terbaca angka berapa? 6. 6, ya, betul sekali. Nah,
Semuanya benar nggak? Benar. Di sisi Anda, ini angka 6. Di sisi saya, ini angka 9. Itu yang terjadi dalam berpasangan. Kita gontok-gontokan, semuanya nggak ada yang salah, semuanya merasa benar. Ini 6, ini 9, ini 6, ini 9. Terus yang harus memahami siapa? Nah, malam hari ini yang teman-teman belajar, seperti saya dulu pernah belajar ya, saya berusaha memahami pasangan saya untuk berpindah arah. Saya duduknya berpindah ke arah teman-teman semua yang ada di rumah ya. Saya berpindah arahnya ke sini, otomatis saya bisa membaca ini angka 6. Ya, kebanyakan dalam hubungan relationship, nggak bisa. Kamu yang pindah ke sini, kamu yang melihat ini angka 9. Betul nggak? Sering daripada kita memaksa pasangan kita untuk mengerti pola pikir kita, untuk mengerti cara berpikir kita. Tapi kita jarang sekali kita untuk bisa memahami dari sudut pandang pasangan kita. Simpelnya sih seperti itu ya. Next, nanti kita lebih diskusi lebih simpel lagi di slide berikut ini ya. Ya. Oke. Boleh dong teman-teman dibuka kameranya ya, supaya saya bisa berinteraksi dengan kalian semua. Terus, nah poin pertama nih, kenali diri Anda sebelum mengenal orang lain. Seperti contoh gambarnya di sini ya. Banyak dalam diri kita merasa seorang kucing, gitu ya. Ya saya ini kucing, saya kan ya aku mah apalah gitu ya. Saya lebih mengenal diri saya orangnya begini, dari kecil saya begini. Kadang self talk-nya negatif, mengecilkan diri sendiri seperti itu. Padahal kalau melihat ke cermin, Anda ini bukan kucing, tapi Anda seorang singa, seorang pemenang, Anda punya potensi yang lebih besar sebetulnya, tapi Anda nggak ngerti potensi Anda itu sebetulnya apa. Nah, melalui ilmu personality plus ini, Anda akan dikupas luas ya, untuk lebih tahu potensi diri kalian tuh apa. Ya, seperti pengalaman saya dulu. Saya lahir dari keluarga yang pas-pasan, saya juga tidak mengenyam pendidikan yang tinggi, sehingga akhirnya saya merasa saya seorang kucing gitu. Ya, saya mah cuman begini, saya mah cuman begitu, tapi akhirnya begitu belajar personality plus saya bisa menggali potensi saya lebih besar lagi, sehingga akhirnya saya yang seorang sanguin ini, saya jauh lebih pede mengembangkan karir saya di dunia entertain, sehingga akhirnya saya cukup eksis juga di profesi sebagai MC. Nah, kebetulan tadi saya jam 4 habis MC acara fashion show juga, langsung lari ke sini dan belum sempat ganti baju. Makanya langsung live di sini ya. Sedikit promosi mungkin ya, ini baju yang saya pakai ini juga tadi endorse ya dari salah satu desainer Jogja namanya Lani Amberwati, bisa di follow Instagramnya ya. Saya masih pakai untuk live malam hari ini. Hai Inces Dora, apa kabar? Kamu bergabung di sini juga ya? Okay. Halo, maaf ya aku telat. Oke, nggak apa-apa. Ayo selamat bergabung ya. Nah, tadi kita lanjut lagi. Namanya Inces Dora. Dora. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu ya, Syahrini KW. Dia sahabat saya, seorang teknolog. Itu, sahabat. Biasanya MC bareng ya. Kamu tadi nggak ngajak-ngajakin saya MC loh, Pak. Next ya, aku ajak ya. Oke. Iya. Nanti di akhir acara kita minta dia. Lanjut, Pak. Ya. Cus. Masa MC-nya 2 nanti. Oke. Oke. Yes, di-mute dulu ya. Kita lanjut dulu, nanti kita ngobrol lagi selesai ini, nanti kita bisa testimoni sama teman-teman yang lain ya. Nah, gimana sih cara mengenali diri Anda sebelum mengenal orang lain? Nih, sebelum kita menuntut orang lain untuk berubah, kita kenali diri kita dulu nih. Nah, di mentor kepribadian, di Personality Plus ini, nanti teman-teman juga bisa melakukan yang namanya tes kepribadian, ya. Perlu banget kalian tahu siapa diri kamu yang sebenarnya sebelum kamu mengenal pasanganmu, ya. Ini ilmunya mahal banget. Nah, nanti teman-teman bisa mengisi 40 soal pilihan ganda, ya. Contohnya yang seperti ini. Ya. Ini beberapa soal yang nanti ditampilkan, itu ada 40 soal. Ini salah satunya aja saya cuplik di sini ya. Nah, ini langsung saya ambil contoh soal yang terakhir. Jadi teman-teman nanti akan dipandu ya oleh tim kita juga untuk bagaimana cara mengisi soal-soal ini. Nah, pilihlah jawaban yang sesuai dengan kriteriamu, bukan jawaban yang terbaik ya. Contoh seperti ini, apakah saya seorang yang
berkompromi, atau saya seorang yang kritis, atau saya seorang yang licik, atau saya seorang yang pelin-pelan. Wah, gampang susah nih mengisi kayak gini ya. Apa itu kompromi? Sering mengendurkan pendiriannya, bahkan ketika dia benar, untuk menghindari konflik. Itu yang suka namanya mudah berkompromi ya. Atau yang orangnya kritis, berarti selalu mengevaluasi dan membuat penilaian, sering memikirkan atau menyatakan reaksi negatif. Oh, itu kayaknya aku banget gitu, aku suka kritis gitu. Atau yang berikutnya, licik. Licik ini konotasinya tetap positif ya, yaitu cerdik, orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya dia bisa menjadi pribadi yang Mr. Solution sebetulnya. Cerdik banget, ibaratnya kancil gitu ya. Orang yang selalu bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Atau pelin-pelan, rentang perhatian yang kekanak-kanakan dan pendek yang memerlukan banyak perubahan, dan variasi supaya tidak merasa bosan gitu. Nah, Anda cenderung yang mana gitu? Ini salah satu contoh-contoh soal yang cukup membingungkan saya di awal, tapi nanti cari yang cocok berdasarkan pribadi Anda. Jangan cari yang terbaik gitu ya. Nah, nanti bisa mengikuti tes kepribadian juga nanti teman-teman ya. Nanti dibantu oleh Misiana. Bagaimana cara mengetahui karakter personality? Sekali lagi teman-teman nanti bisa baca di buku ini. Ya, buku Personality Plus. Di toko-toko buku banyak, pengen yang murah kalau di Jogja di Terban ya, itu yang KW-nya. Ya, yang original di Gramedia, juga bestseller. Semua orang-orang marketing perlu baca buku ini, Personality Plus. Karena mereka berhubungan dengan banyak human, manusia ya. Nah, sekali lagi buku ini membahas tentang 4 kepribadian. Apakah Anda masuk yang sanguin, melankolis, koloris, pragmatis, dan dengan Anda mengenal pribadi Anda akan gampang ngepasin, nge-match dengan pasangan Anda yang nantinya, oh dia ternyata koleris, oh ternyata dia pragmatis. Lebih gampang nanti kalau kalian sudah tahu masing-masing karakter tersebut. Ya. Nah, terus gimana cara menganalisanya gitu ya? Saya kasih kulitnya saja nih ya. Cara menganalisanya, ciri-cirinya sebetulnya bisa dengan kasat mata seperti ini. Jadi dalam waktu 3-5 menit kamu bisa menilai kepribadian gebetanmu sebetulnya. Contoh si sanguin ya. Orang yang sanguin itu ciri, nah di sini teman-teman bisa ambil alat tulis ya. Kalian bisa tulis 3 nama. Tulis 3 nama temanmu, sahabatmu, saudaramu, keluargamu yang mempunyai ciri-ciri sanguin. Siapa aja? Tulis. Yang kayak gimana sih sanguin sih Kak? Yang kebiasaannya suka berbicara. Bicaranya terus-menerus, kadang nggak ada titiknya, nggak ada komanya, ngomong terus gitu ya. Suaranya lantang, keras, ya. Tangannya digerakkan, lihat ya, saya dari tadi tangannya gerak-gerak begini, berarti kelihatan ya, saya pribadinya apa, gitu. Sering ngomong head, no, nah, kalau ngomong tuh tangan selalu gesturnya gerak, itu harus ciri-ciri yang sanguin ya. Siapa coba teman-teman kamu yang kayak gitu? 3 aja orang catat coba. Pernyataannya warna-warni, ya. Antusiasme, warna-warni itu kayak gini contohnya. Pokoknya kalau dalam sebuah rapat, kumpulan, nah ini ada kumpulan muda-mudi dia, tadi sahabat saya Cahaya ya, ada kumpulan muda-mudi di rumahnya kalian. Biasanya dia vokal dan selalu memberikan, dia ciri-cirinya Rasul, Raja Usul. Ya. Usulnya tuh macam-macam. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, gitu, warna-warni. Jadi pernyataannya suka warna-warni, aneh-aneh. Tapi dia kreatif jadinya ya, banyak usul. Antusias, kemampuannya mudah bergaul, itu ciri-ciri orang sanguin. Oh, jadi pantesan temanku yang ini, dia tuh kok temennya banyak banget ya, si Bambang ini kok temennya banyak banget. Nah, dia berarti sanguin. Kalau secara fisik, wah, kan Kak, saya kenalnya lewat sosmed nih, saya belum pernah ketemu sama dia, gimana dong? Nah, lihat ciri-cirinya lewat foto. Sorot matanya bersinar-sinar, kayak gini. Dari bayi aja bisa ketahuan loh, orang yang sanguin. Nih, sorot matanya bersinar-sinar. Kadang dalam bola matanya tuh agak glowing gitu bola matanya tuh. Matanya fresh, bersinar-sinar, ya. Dan ciri-ciri orang sanguin biasanya ketawanya giginya nggak nempel. Hai, gitu nah, itu sanguin. Gitu ya, lihat foto-fotonya dia. Kalau ketawa bagaimana? Lepas, nah itu sanguin. Minimal ada jeda gigi atas bawahnya. Ya, itu bocoran sedikit. Sudah? Mulai kecatat siapa aja 3 orangnya?
Siapa yang sudah berhasil ketik angka 1? Yang sudah berhasil menulis 3 orang namanya? Oke. Good, nice. Ya. Ya. Ada lagi mungkin? Ya. Tadi sudah dicatat ya teman-teman ya. Kalau mau tanya, boleh. Langsung raise hand atau langsung open mic juga boleh ya. Selanjutnya, melankolis. Melankolis itu yang kayak gimana sih, Kak? Gitu ya. Melankolis, melo. Ah, lu mah melo banget sih gitu ya. Baperan, iya. Melankolis itu baperan. Suka sesuatu yang serius gitu ya, nggak suka main-main. Jadi kalau ingin bangun hubungan serius itulah si melankolis gitu ya. Kalau sanguin tadi warna-warni ya. Artinya dia sekarang komit, besok belum tentu. Itu bisa jadi si sanguin berarti itu. Ini melankolis ya, keseriusan, sifatnya perasa atau baperan. Cara pendekatan yang santun. Maaf dek, boleh tahu rumahnya di mana? Mungkin kenalnya di sosmed ya. Kamu, sorry, boleh tahu nggak kosnya di mana gitu. Terus nanti kalau besok kita jalan, kira-kira ada yang marah nggak ya? Wah, santun banget kan? Itu melankolis biasanya. Nah, berarti kan udah ketahuan deh gaya-gaya seperti itu ya. Oh, berarti orang ini melankolis. Komentar yang menyalahkan diri sendiri biasanya. Ya, orangnya dikit-dikit nyalain diri sendiri, bisa dibilang kayak ya rela berkorban, orang melankolis itu ya. Tapi itu jadinya negatifnya suka menyalahkan diri sendiri juga. Oke, nah kalau udah tahu ciri-ciri gini kan jadi kalian nggak kaget ya. Penampilannya rapi. Punya teman yang seperti itu, yang kalau sisiran, pomade-nya tuh sampai klimis banget gitu ya. Sampai nggak ada rambut yang kelihatan, semuanya kena pomade. Ya, atau kemana-mana bawa sisir. Nah, itu cowok itu melankolis. Ada yang temannya kayak gitu? Atau mungkin yang di sini ada yang seperti itu gitu ya. Penampilannya rapi dan terawat baik ya, biasanya ya bajunya dimasukin ke dasi, parfumnya wangi, rambutnya klimis gitu ya. Atau kalau potong rambut kayak gini, seret gitu ya, undercut ya. Melankolis. Itu ngomongin diri sendiri ya saya ya. Kecuali tipe happy, musikus, penyair ya. Nah, ini agak beda melankolisnya. Sorot matanya sopan. Sorry. Ini ya teman-teman, sekali lagi kalau mau bertanya silakan raise hand atau nanti bisa open mic. Nah ini melankolis ya, bisa kelihatan sorot matanya ya. Kayak kalau istilah Jawanya melas kayak gini ya, memelas. Matanya sopan kayak gini, teduh ya, teduh. Ini bukan teduh penyanyi ya, tapi teduh pandangannya. Ada teman-teman yang seperti ini, temannya, saudaranya, sahabatnya, tulis 3 orang juga. Silakan. Oh, ini ada nih yang kayak gini kenal aku gitu ya. Si A, si B, si C, coba tulis juga. Kalau bingung, boleh nanya loh. Ya, jangan cuma pegangan pulpen. Boleh nanya di sini. Bisa dilanjut? Nah, ini contoh-contohnya ya. Afgan, matanya ya, kelihatan ya, teduh banget. Betharia Sonata, aduh, anak-anak milenial kenal nggak ya Betharia Sonata ya? Kalau Afgan kenal ya? Ya, 11-12 lah sama saya ya, Afgan ya, Betty lah. Beda tipis ya, nggak apa-apa ya, Yana ya. Halo Yana. Ya. Ya, masih mantau Yana? Masih dong. Oke, selanjutnya saya ke tipe kalian koleris. Ini mungkin teman-teman ada yang kenal nih dengan pribadi koleris seperti ini ya. Boleh sahabatnya, boleh mungkin kalian sendiri gitu ya. Nah, cek. Apa sih koleris Kak gitu ya. Cara pendekatannya gerak cepat. Ya, untuk moving-nya biasanya dia gerak cepat. Cek-cek gitu ya. Merebut kontrol dengan cepat.
Artinya dia suka mendominasi. Dalam sebuah hubungan, biasanya dia suka mendominasi. Gitu ya. Merasa paling benar biasanya. Selanjutnya, percaya dirinya tinggi. Oh, tidur dah. Ya udah tidur. Ngantuk. Ya. Siapa yang bocor? Udah makan? Ibu Kuntari, mohon maaf, di-mute dulu kameranya. Mic-nya. Mic-nya, sorry ya. Halo Bu Tari. Oke. Nah, salah satunya orang koleris ini percaya diri ya. Amat sangat percaya diri. Kadang salah pun tetap percaya diri. Udah. Aku paling benar gitu ya. Kebenarannya mengalahkan segalanya. Sikap yang selalu gelisah dan menguasai. Tadi yang sedang mendominasi ya. Sorot matanya tajam. Nah, mungkin teman-teman bisa kenal siapa orang-orang seperti ini ya. Yang suka menguasai. Biasanya dalam sebuah hubungan, biasanya sih kaum Hawa ya. Tapi tidak semua. Tapi kaum Hawa banyak mendominasi karakter koleris. Ya. Ingin menguasai para pria, pasangannya, ada ngatur-ngatur. Pokoknya kamu kalau malam minggu nggak boleh kemana-mana, gitu harus sama aku, gitu ya. Wah, nggak boleh buat janji, nggak boleh kopuh sama teman-teman, nggak boleh nonton bola, nggak boleh main game dan segala macam. Kadang mendominasi seperti itu. Tidak semua tapi ya, ini contoh. Nah nih, sorot matanya seperti ini nih. Ya, sinis. Dari bayi aja udah kelihatan. Koleris itu ya. Nah, berarti kalau sudah mengenal ciri-ciri yang seperti ini, pribadinya mau dipoles seperti apapun, dibaik-baikin seperti apapun, masa pacaran, nanti setelah menikah ketahuan. Ya, jadi jangan kaget kalau teman-teman pada masa pacaran ketemu pribadi yang koleris, sanguin, melankolis. Oh, kok dia nggak seperti yang dikatakan di materi mentor kepribadian, mungkin gitu ya. Kadang tidak semuanya kelihatan kalau masa pacaran masih memendam ego ya, nanti setelah nikah. Kelihatan aslinya. Wah, ini nih sorot matanya ya. Nih, lihat. Cenderung sadis. Wah, matanya. Ya, sudah bisa membedakan ya. Oke. Nah, ini dia. Ini yang paling bawah. Ini mantan saya ya. Aduh, jangan di-capture, nggak enak. Pojok kanan bawah ya. Matanya tajam, cenderung sadis. Itu koleris ya. Selanjutnya, flekmatis. Ini karakter yang keempat. Ya, cara pendekatannya tenang. Posturnya santai. Biasanya cara jalannya juga tenang. Orangnya easy way ya. Ya, selalu ngomong santai lah, bro. Gak usah ngoyo lah, bro. Gerak tubuhnya tuh santai, jalannya santai seperti itu. Kalau duduk, biasanya duduknya ya di sofa gini, pasti apa ngelembreh gitu ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya, kalau bersandar itu pasti nggak pernah tegak. Bersandar di kursi nggak pasti gosor kayak gitu. Itu postur-postur orang santai. Biasanya itu pragmatis. Bukan biasanya sih, emang rumusnya begitu. Ya. Terus kalau pragmatis kenapa Kak gitu ya? Nah, nanti kita lihat kelebihan dan kekurangannya ya. Sekarang saya sebut ciri-cirinya dulu. Duduknya menyandar kan. Kalau keadaan memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan dia akan menggosor gitu. Sorot matanya datar, ya. Nih kayak gini, ya. Biasanya kelopak matanya turun kayak gitu, ya. Agak turun. Itu ciri-ciri pragmatis. Oke, dari keempat ciri-ciri ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya. Ini kenapa saya share materi ini di awal karena ini berguna banget buat teman-teman yang mungkin di keluarganya memiliki budaya tidak menggunakan pacaran gitu ya. Cukup mengenal lewat wajah mungkin kayak gitu. Ini berguna banget yang personality plus ini ya. Atau yang teman-teman perkenalannya lewat sosmed. Nah, ini tadi masih di pragmatis ya. Nah, ini. Seperti ini. Oke, menarik sekali ya Pak Mentor materi kita hari ini. Artinya kita bisa mengenal karakter wajah itu melalui sosmednya. Melalui sosmed itu bukan dengan postingannya, bukan dengan kata-katanya, tapi kita lihat karakter wajahnya saja, kita sudah bisa kenal karakter dia itu seperti apa. Iya, itu 35. Gitu ya.
pertama aja udah bisa ketahuan. Luar biasa sekali artinya ilmu personality ini. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin dibaca karakternya, boleh bisa open kamera. Ya, nanti teman-teman yang pengen baca mungkin atau gebetannya, gebetan Iya, atau ceritanya nanti gebetannya dibaca lihat karakternya. di Dia layar tuh seperti ya. apa sih gitu. Dia tuh seperti apa sih? Dia tuh pendiam. Dia tuh maunya apa sih? Kok aku nggak bisa dapetin dia? Susah banget. Ya. Malah jadi curhat nih saya. Nah ini kartu personality ya. Nah ini plus minusnya. Sanguin, lihat ciri wajahnya ya. Kata kuncinya, pojok kiri atas, sanguin. Kata kuncinya adalah fun way. Fun, itu gembira. Dia suka yang gembira. Suka yang happy-happy. Sukanya happy-happy aja gitu ya. Orang-orang traveling tuh sukanya happy-happy aja. Itu pasti sanguin ya. Sisi positifnya apa? Dia orangnya hangat, bersahabat. Wah, saking hangatnya, saking bersahabatnya, dia gampang bersahabat dengan siapa aja. Hati-hati yang punya pasangan sanguin ya. Jangan mudah cemburuan karena memang tipe sanguin itu gitu, gampang bersahabat dengan siapa aja ya. Gampang ngerangkul siapa aja gitu. Kayak Raffi Ahmad gitu ya. Itu. Kesannya playboy, ceweknya di mana-mana padahal dia bukan playboy tapi memang dia gampang bersahabat dengan siapa aja. Berbelas kasihan, responsif ya. Antusias, ramah, banyak bicara. Ciri-cirinya ya. Negatifnya apa nih si sanguin? Tidak disiplin ya. Jadi kalau ada teman yang gebetanmu sanguin, kalau ngapel ke kamu suka ngaret, jangan kaget. Atau pada zaman pacaran sih nggak pernah ngaret, tapi begitu udah nikah, kenapa sih suamiku ini kalau janjian nggak pernah, udah tahu jam 7 mau berangkat kondangan, ngaret lagi. Nggak tepat janjinya itu biasanya sanguin ya. Emosinya labil. Wow. Kadang up, kadang down. Kadang up, kadang down. Tidak produktif ya, karena warna-warni tadi ya, di ciri-cirinya ya. Suka janjian dengan dua wanita. Oh, siapa Bu? Suka janjian dengan dua wanita? Oh, berarti pria. Sanguin. Oh, si Sanguin. Ini cerita sahabatnya apa cerita gebetannya Bu? Pengalaman. Kita lintas. Oh, menarik nih. Nanti bisa diangkat nih ceritanya. Pengalaman. Oh, pengalaman ya Bu Gentari ya? Oke. Iya. Pengalaman punya gebetan sanguin ya Bu ya? Ya. Oh. Boleh nih sharing, Bu. Gimana Bu? Boleh sebutkan 5 ciri-cirinya dia seperti apa? 5 Yaitu dia dua tak selidiki memang kesan dulu. Ya. Saya selidiki ke sana dulu. Terus? Terus banyak janji, banyak mengumbar janji. Ya, nanti lupa. Jadi kalau kalian punya anak, punya sahabat, atau ya teman gitu ya, entah sesama jenis atau gebetan ya, janjian, sering lupa, nah itu sanguin ya. Jadi kalau kalian yang punya gebetan sanguin, jangan baper gitu ya. Ah, dia nggak telat sering ingkar janji gitu. Berarti dia ada wanita lain, belum tentu. Karena memang pribadinya begitu, suka ngaret. Ya. Terus tidak produktif karena hobi mengerjakan banyak hal ya. Warna-warni tadi ini belum selesai ngerjakan ini, belum selesai ngerjakan itu kayak gitu ya. Tapi kalau sudah tahu sisi kelemahannya di situ, nanti kita bisa kontrol ya. Egosentris ya, cenderungnya seperti itu, terus membesar-besarkan masalah. Hehe, sanguin emang gitu, suka bikin baper wanita. Siapa tuh Teh Deti? Boleh cerita ya. Sebaliknya, cewek yang sanguin pun begitu ya. Saya sebut aja nih ya, dari sudut pandang laki-laki nih ya. Cewek yang sanguin biasanya sering posting di story-nya. Hai guys, sudah makan siang belum? Aku nih udah lagi makan siang. Nah, akhirnya kan cowok-cowok kan pasti langsung tergoda. Halo Dek, makan di mana? Sendirian aja. Abang temenin ya. Wah, itu baru satu yang komen, belum yang lain komen lagi. Ya begitulah. Gitu ya. Jadi suka tebar pesona ibaratnya sanguin.
Jadi ya Iya. buat kalian cewek-cewek dan cowok-cowok yang punya pasangan sanguin, ya jangan kaget, harus terima konsekuensinya. Ya si sanguin seperti itu, tapi dia tidak bermaksud untuk mengobrol janji, sebetulnya enggak. Ya karena memang dia suka terpesona. Jadi jangan kaget juga kalau melihat story Instagram saya ya sering hampir tiap berapa jam muncul ya, termasuk Miss Yana ya. Karena kita Titik-titik. orang-orang sanguin yang suka tampil ya, begitu. Suka cari perhatian, lebih tepatnya ya, Pak Minter ya. Caper negatifnya gitu ya. Ya, tapi positifnya adalah ya kita selalu update gitu ya. Jadi kalau untuk sosial media orang lebih seneng kan memantau orang sanguin, sering melihat ceritanya, kegiatannya, ngapain dan segala macam. Oke? Kalau ada yang mau menanya bisa langsung dibuka mic-nya aja ya. Selanjutnya, orang-orang melankolis ya, lihat mimik wajahnya ya. Kata kuncinya adalah ready way. Ready way artinya ya dia orangnya rapi, selalu ready kapan aja. Oke, siap sedia gitu ya. Apa sisi positifnya? Berbakat. Dia berbakat, suka menganalisa ya, menganalisa data gitu ya tentang skema-skema. Dia jago orang-orang melankolis. Dan beruntung sekali para melankolis ini biasanya perfeksionis, biasanya berpenampilan pun ya sudutnya kain ini harus pas gitu ya. Kelihatan nggak sih kamera saya? Nggak Nggak ada ya? ada. Oh enggak ya. Oke, saya cerita aja. Mungkin lipatan baju itu kalau nyetrika harus kelihatan rapi kayak gitu. Itu perfeksionis ya. Rambut tadi saya bilang ya, kalau pakai pomade itu nggak boleh ada sehelai rambut pun yang tidak kena sisir. Harus kena sisir. Licin gitu ya. Perfeksionis. Biasanya lemarinya tersusun rapi baju-bajunya, itu perfeksionis. Tekun, disiplin, rela berkorban. Biasanya kalau perjanjian sama orang melankolis on time, bahkan bisa in time ya, datang lebih awal. Rela berkorban nih, wah cewek-cewek suka nih yang punya cowok-cowok melankolis ya, rela berkorban. Bawain payung, bawain tas, suami-suami yang di mall tuh bawain tas-tas ceweknya, ya. Cowok-cowok yang bawain tas ceweknya, nggak tahu malu, nggak apa-apalah gitu ya. Rela berkorban nih ya, gitu ya. Terus negatifnya adalah pemurung, ya suka menyalahkan diri sendiri. Oh iya, saya begini, saya begitu. Nah ini bahaya ya, orang melankolis kalau sudah galau, jangan di kamar sendirian. Bahaya, nanti bisa mainan baygon. Ya. Terus pemalas, mager ya, berpusat diri sendiri, berpikir negatif, kurang bermasyarakat, perasa teoritis ya. Ya. Terutama perasa tadi yang saya bilang, baperan. Orang-orang melankolis itu ya. Negatif nggak sih baperan? Ya nggak juga gitu ya. Justru untuk beberapa kasus orang-orang yang perasaannya peka itu justru dibutuhkan gitu ya. Dia bisa lebih memahami pasangannya, bisa mengerti pasangannya karena dia bisa merasakan. Saya merasakan apa yang dia rasakan kayak gitu. Itu suatu kelebihannya ya. Lanjut. Di koleris ya. Kata kuncinya adalah my way. Ya. Mau nanya dong, bisa nggak? Aduh, langsung hilang nih chatnya. Bentar. Ini kita buka mic atau saya baca dulu sebentar ya. Mau nanya dong, bisa nggak ya kalau orang sanguin yang ceria bisa jadi sedikit nggak ceria karena insecure. Apakah itu tetap termasuk sanguin? Gimana cara atasinya? Dari Chandra Dewi Rahmadani ya. Terima kasih banyak, pertanyaannya bagus sekali ya. Ini Chandra Dewi dari kota mana ya? Mungkin Jogja. Ya? Jogja. Oh Jogja ya, Kalasan tadi ya? Iya. Kita tetanggaan ya. Hai. Coba dijelaskan lagi, bisa ngobrol Mbak Chandra, Mbak Dewi ya? Ya gitu. Bisa nggak sih kalau orang sanguinis itu bisa kayak, kan seharusnya kalau sanguinis itu kan ceria ya. Bisa nggak sih kalau sanguinis itu jadi sedikit nggak ceria gitu gara-gara insecure? Ya meskipun ditutup-tutupin,
jadi kelihatan gitu. Contoh, Terus kalau biar dia nggak insecure gitu gimana? Soalnya tuh kayak nggak nyaman aja gitu kan kalau orang yang biasanya ceria jadi nggak ceria gitu. ya kita harus ketahui dulu masalahnya apa. Oh gitu. Ya, harus kita kupas lagi nih. Ya contoh saya sanguin gitu ya. Saya terkenal ceria dan untuk kebutuhan panggung saya selalu berusaha happy di depan banyak orang gitu. Meskipun masalah saya besar sekali, saya punya banyak problem gitu. Pada saat saya naik atas panggung pakai mic, saya milik orang banyak, saya bisa kayak gitu. Tapi begitu turun dari panggung saya taruh mic, saya bisa kembali ke masalah saya dan mengurung diri untuk berusaha menyelesaikan masalah saya gitu. Tapi saya tidak, orang sanguin biasanya tidak ditunjukkan ke banyak orang gitu. Ya, yang kelihatan biasanya si melankolis. Dia insecure, ada masalah biasanya kelihatan. Sanguin biasanya lebih bisa menutupi. Gitu. Terjawab, Mbak Dewi? Kasih. Sama-sama. Oke, kita masuk lagi ke ya. Koleris ya. Nah, kata kuncinya adalah my way. My way itu ya ini hidupku. Ini jalannya, ini caraku, ini hidupku, bahasa Jawanya sakarepku gitu. Kalau bahasa Sundanya kumaha uing. Ya. Ya dia bisa dibilang nggak peduli apa kata orang. Ya ini hidup gua, terserah gua gitu. Banyak ya kayak ya sakarepku. Nah, ini biasanya orang-orang yang keras nih dengan pendiriannya. Punya posisi positifnya apa ya tadi? Berkemauan keras. Kalau udah pengen sesuatu, aku pengen sepatu yang ada di mall itu loh, aku harus punya. Dia bakal ngotot gimana pun caranya. Entah nabung, entah pinjem, minta orang tua atau gimana, pokoknya ngotot. Aku harus punya. Atau kalau dalam hal prestasi, aku harus menang. Itu orang koleris. Dalam sebuah pertandingan, aku harus menang, kemauannya keras. Independen ya, dia selalu independen sendiri gitu ya. Terus memiliki visi, praktis orangnya, ya nggak suka yang ribet-ribet pokoknya, selalu ambil jalan yang praktis. Orangnya produktif ya, tegas, dan tipe pemimpin. Jadi kalau kalian yang kerja di perusahaan, bos-bos Anda galak, tegas, nah bisa jadi bosnya koleris. Ada juga bos-bos yang pelin-pelan, nah dia bukan koleris, tapi dia pragmatis ya. Sisi kelemahannya apa nih untuk koleris ya? Dingin, cepat puas, ceroboh, ya karena ya tadi keinginannya keras, kadang keinginannya itu belum tentu juga benar menurut norma masyarakat gitu ya. Terus sulit mengampuni nih, hati-hati nih para wanita-wanita ya, yang pendendam, sulit mengampuni dengan mantannya mungkin yang sudah menyakiti Anda gitu ya. Akhirnya Anda menjadi pribadi yang lebih keras lagi, akhirnya jadi malah kayak ingin balas dendam gitu ya. Pokoknya awas nanti kalau ketemu ya, nanti aku balas dan segala macam. Nah itu orang yang sulit mengampuni, orang-orang koleris. Biasanya dalam hubungan relationship pun dia tidak mudah untuk minta maaf karena sulit mengampuni tadi. Ada yang kenal ciri-ciri kayak gitu? Ya? Siapa ini biasanya nih? Dalam sebuah hubungan, pacaran, dia salah pun nggak mau minta maaf. Gengsi. Kalau minta maaf itu harga diri saya turun. 80% itu didominasi oleh wanita. Ya, koleris. Ngapain aku harus minta maaf? Kan dia yang salah gitu ya. Oke, tapi kalaupun si koleris yang salah pun sulit minta maaf. Nah, artinya nanti kita ada terapi-terapinya dari masing-masing personality ini ya. Oh, bagi si koleris berarti untuk berubah menjadi koleris yang belajar, koleris yang bertumbuh, ya nanti ada terapi 90 hari harus ngapain. Melankolis juga sama, harus ngapain. Sanguin 90 hari harus ngapain. Ada terapinya nanti ya. Terus kelemahannya lagi apa? Sarkastis ya. Cenderung kejam. Pemarah. Mungkin ada yang punya pasangan kayak gitu mungkin ya. Baru ditanya sedikit udah ngegas. Sayang gimana? Kan aku udah bilang, tadi aku tuh masih kerja, aku tuh belum pulang.
Ya udah, jawabnya slow aja, nggak usah ngegas. Kayak kenal ya, Ana ya? Oh iya, sering Kenal ya. sering ketemu ya. Kayak gitu ya. Ya, nah gimana? Kok belum nyampe? Iya, ini kan aku udah di jalan gitu ya. Mungkin seperti itu. Artinya Contoh di luar sana. yang di luar sana mungkin ada yang kenal dengan pribadi kayak gitu. Nah, itu kecenderungannya koleris. Gampang marah. Jadi nada dasarnya ngegas gitu ya. Kalau istilah ABG-nya. Itu ciri-ciri dari koleris ya. Catat nih. Kalau mancing kemarahan, Gimana? Siapa? Teh Deti ya? Gimana Teh? kalau kalau mancing-mancing kemarahan, Mancing emosi. mancing-mancing kemarahan. Mancing emosi. Ya itu sekali lagi psikoleris gampang terpancing karena memang dasarnya sudah gampang pemarah gitu ya. Saya sering ngadepin orang-orang yang konseling seperti ini dengan case yang sama itu Teh. Akhirnya mereka nggak pernah berdamai sama pasangan. Ya habis gimana saling menyalahkan pasangannya, katanya suka mancing-mancing emosi. Ya gimana mau berdamai gitu. Orang dianya selalu mancing-mancing emosi padahal kadang masalahnya sih sepele gitu loh. Hanya karena si koleris akhirnya yang kurang bisa mengampuni. Akhirnya masalah kecil menjadi besar. Gitu. Dan Saya senang ya ketemu sama orang itu. kenapa Teh? Senang ketemu orang situ, kalau udah marah saya ketawa. Ya, saya juga punya di rumah dulu punya stok satu seperti itu mama saya, gitu ya. Saya melihat beliau sering ribut sama papa saya, ya seperti itu. Nadanya tinggi. Akhirnya saya begitu udah dewasa, saya nanya kenapa sih orang tua saya sering ribut, ya saya nanya sama dari sisi mama saya, dia suka kesel karena papa saya selalu mancing emosi, katanya seperti itu. Padahal setelah saya dewasa, saya lihat, ya masalahnya sepele kok. Hanya karena mungkin odol yang lupa nggak ditutup, sabun yang lupa nggak ditutup, anduk yang lupa nggak ditaruh di jemuran, gitu kan. Asal lihat. Tapi bagi si koleris, itu udah ngegas. Gitu ya. Nggak apa-apa. Ini harus kalian harus mulai belajar dari sekarang sebelum tadi masuk ke jenjang pernikahannya. Jadi jangan kaget, gitu. Ya mungkin kalau kalian bisa belajar dari para orang tua kita ya. Nah, inilah gunanya ilmu personality plus. Jangan sampai kita nanti di pernikahan kita atau di usia tuanya seperti orang tua kita yang kurang harmonis, kayak gitu. Hanya karena tidak mengenal personality plus aja. Kalau sudah mengenal enak kok, ya. Yang tadi suka mancing emosi, akhirnya menjadi sebuah hiburan. Saya pernah mempunyai hubungan seperti itu juga di TDT, sedikit sharing ya. Saya punya pasangan yang seorang koleris pun sama, sukanya marah-marah gitu. Saya dianggap suka mancing emosi dan sebagainya. Tapi dulu saya sebelum kenal personality, ya akhirnya jadi gontok-gontokan, jadi marah-marahan. Tapi begitu udah kenal, ya saya bercandain, saya alihkan supaya si koleris ini menjadi tidak marah. Karena saya yang belajar gitu ya. Gitu. Next, jadi panjang ceritanya ya. Lanjut ke pragmatis. Pragmatis kata kuncinya adalah easy way. Ya, mukanya lihat ya. Raut wajahnya, matanya turun ke bawah kayak gitu ya. Orangnya kalem, tenang, orangnya cinta damai, ciri-ciri orang pragmatis ini ya. Nggak mau ribut. Jadi kalau ceweknya marah-marah, terus si cowoknya ini nggak akan kepancing marah. Cowoknya cuma anteng diem, ya. Kamu tuh gimana sih? Kok jemput aku telat gini? Iya, maaf ya sayang ya. Iya, tenang. Dia nggak pernah nanggapin marah juga. Itu orangnya pragmatis. Dia nggak suka konflik. Ya sebaliknya itu tadi ya. Objektif ya, kalau menilai sebuah masalah dia objektif, bisa dari berbagai macam sisi. Diplomatis, efisiensi, teratur, cuek, kadang memang tidak peduli ya. Kadang cuek dan penampilannya juga dia cuek, orang pragmatis biasanya. Kamarnya juga biasanya ya gitu, agak sedikit berantakan karena cuek. Praktis, humoris nih. Orang-orang pragmatis biasanya suka bercanda, pelawak-pelawak itu ya, selain sanguin dia juga pragmatis. Dapat diandalkan. Sisi negatifnya nih. Cepat khawatir, ya, panikan, penakut, ya, pragmatis ini suka menunda-nunda. Jadi kalau mengerjakan sesuatu ya wes besok aja deh.
Kalau dikasih pekerjaan sama bosnya, atau mungkin dikasih pekerjaan sama ceweknya gitu ya, tolong kerjakan ini, atau mungkin ini nanti ini motornya dibawa ke bengkel dong gitu ya. Oh iya, besok ya. Besoknya nggak dikerjain. Ini belum dibawa ke bengkel belum? Iya, besok ya. Nah, suka-suka menunda kayak gitu. Ujung-ujungnya jadi pertengkaran kan. Jadi nggak heran kalau yang suka-suka menunda-nunda kayak gitu berarti dia pragmatis. Harus diingatkan terus-menerus. Tidak punya motivasi biasanya karena saking datarnya tenang, kalem gitu ya. Jadi biasanya bicara-bicara, ngobrolnya pun juga tidak punya motivasi. Orangnya datar. Ya, hidup jalani aja apa adanya. Ya, begini aja. Nah, itu cara-cara pragmatis ya. Nggak ada ambisinya gitu. Tidak punya motivasi. Tapi pragmatis yang belajar bisa punya motivasi dalam hidupnya gitu ya. Nah, terus cari aman sendiri nih. Nah, pragmatis dicari aman. Ya kalau dalam sebuah masalah, dia kadang tidak mau ikut campur. Ada orang-orang konflik, ribut, udah deh, kita menjauh aja deh, biar kita nggak jadi bagian dari keributan, cari aman, ya seperti itu ya. Terus kalau ribut sama pasangan, ya udah deh dia milih untuk diam, cari aman daripada harus berdebat, gitu ya. Dan hati-hati, pragmatis yang tertindas sering dimarahin, dia cari aman, diam gitu ya. Tapi nanti dia bisa akhirnya berpaling ke yang lain juga, gitu. Bukan salah si pragmatis, tapi ya itu ada kontribusi dari kalian berdua juga. Biasanya pragmatis yang tertindas sering dimarahin sama si koleris ya, sering ya itu tadi ditekan, dia orangnya cari aman, nggak mau berdebat. Jeleknya kalau itu terus menerus terjadi dalam pasangan rumah tangga, saya sering melihat ini si suami yang pragmatis, dia akhirnya beralih ke wanita lain. Bukan niat dia selingkuh, enggak. Tapi karena dia merasa tidak nyaman dengan pasangannya yang sekarang. Itu, tapi makanya harus belajar di personality ini. Tidak tegas, ya. Jadi kalau kalian punya cowok yang pragmatis, pasangan pragmatis, kalau jajan, ke warung, makan, sayang, kamu makan apa? Adanya apa? Ada nasi goreng, mie ayam, lotek, gado-gado, apa ya? Yang enak apa ya? Dia cenderung lama. Gado-gado. Ya udah gado-gado aja deh. Begitu udah 1 menit, 2 menit, kayaknya lotek enak deh ya. Lotek aja deh. Biasanya begitu. Jadi ya kurang tegas. Jadi kalau punya pasangan yang pragmatis, sudah dipilihin aja, dipesenin menunya, selesai. Jadi nggak bertele-tele di warung. Keburu ngantri gitu ya. Contoh simpelnya seperti itu. Karena saya punya teman, sahabat saya laki-laki pun begitu, pragmatis. Kelamaan. Kalau makan sama dia udah, kamu samain aja ya sama aku ya. Iya. Dia pasti nurut. Ditanyain kelamaan dia. Lihat-lihat menu, nanti juga nggak bisa milih. Kikir, egois. Gitu. Itu sisi negatifnya. Ya, mungkin dari sini mungkin teman-teman sudah bisa punya gambaran ya. Mantan-mantannya dulu apa personalitinya, atau mungkin gebetannya yang sekarang personalitinya apa. Sama apa enggak, coba mantannya sama gebetannya yang sekarang. Kok sama aja ya? Kok mantan saya sama gebetan saya kok sama aja? Ada yang merasa begitu mungkin? Gitu ya, karena kecenderungan biasanya si koleris akan mencintai si pragmatis. Begitu juga pragmatis akan mencintai seorang koleris yang tegas. Itu saling melengkapi. Sebetulnya personality plus ini ada karena memang tujuannya untuk bisa saling melengkapi. Kalau kita belajar, kalau tidak belajar, kita akhirnya cuma saling menuntut. Gitu teman-teman ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan mungkin, Yana dilanjut dulu. Saya harus minum ini. Oke, saya membacakan dari Tedeti. Jadi koleris banyaknya wanita ya. Ya, seperti tadi disampaikan, Mentor Wendy ada 80%. Koleris didominasi oleh wanita. Mbak Kuntari seneng ya kepada yang suka mancing emosi. Saya kalau sama koleris suka tak buat-buat salah biar marah. Piye tuh? Gimana tuh Mentor? Ini malah ngisengin si koleris nih. Lita yang gambar mic di kiri bawah diklik. Oke. Gimana? Halo, Bu Kuntari kenapa? Saya kalau sama koleris suka tak buat salah biar marah gitu. Malah diisengin si kolerisnya.
Dia tambah marah. Iseng nih, ketahuan Iya. Kak Iseng. Iya. Minta perhatian itu berarti. Jadi tipe apa kalau suka iseng? Minta perhatian itu kalau suka iseng itu. Oh Sanguin. gitu. Sanguin tuh. Biasanya sanguin yang suka iseng ya. Yang iseng. Jain nih, biar marah nih, biar asik nih. Bu Kuntari sanguin bukan? Katanya. Oh, katanya. Sudah ikut tes ya kemarin ya? Iya. Iya, sanguin ini. Iseng ya. Oke, buat teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanya? Mentor hebat ini ngasih contohnya sambil diperagakan lewat suara dan bahasa tubuhnya. Sip, hebat 1 juta jempol buat Mas Mentor. Yeay. Apa? Jempol siapa aja tuh, Teh? Tuh, dari Teh Iya Det. nyumbang. Luar biasa. Oh iya, nanti di akhir acara ada nggak ya? Cara menghadapi setiap kepribadian biar lebih asik gitu. Menarik sekali pertanyaan dari Kak Chandra. Dan tidak terasa kita sudah 70 menit ya, bukan 60 menit lagi. Ternyata sudah lewat 10 menit ini Pak Mentor. Oh ya, bonus ya. Terlalu asik ya sepertinya ya. Nah, cara menghadapi setiap kepribadian biar lebih asik. Nah, selain lebih asik, kita bisa cara mengatasinya, cara mengambil hatinya. Nanti mungkin tidak cukup kalau dibahas pada malam hari ini ya. Kasih makan Kita, ego namanya itu. Kalau di oh iya, mana makan bagaimana ego. cara kasih makan ego ya? Cara memberi makanan ego. Siana? Cara mengatasi, cara menghadapi setiap kepribadian, karena tadi kan sudah dijelaskan ciri-cirinya seperti apa, kurang lebih kita sudah tahu. Kita ketemu orang, kita melihat analisa wajahnya, oh orang itu udah flegmatis, melankolis, sanguin koleris, atau gimana. Nah, untuk cara mengatasinya, sepertinya tidak cukup. Kalau dibahas malam ini, kita akan begadang nih kalau mau ngebahas cara mengatasinya ya. Insya Allah kita akan menyediakan kelasnya tersendiri, kelas khusus, luangkan waktu satu hari selama kurang lebih 4 jam, dibagi menjadi 2 sesi, nanti kita ada kelasnya di tanggal, 5 jam dibagi menjadi 2 sesi, selama 45 menit, nanti di situ kita akan mengupas tuntas bagaimana cara mengatasi setiap kepribadian, cara mengambil hatinya. Nah, menarik banget nih, dan tadi juga sudah dibahas kelemahan setiap kepribadian. Setiap kelemahan pasti ada kelebihannya. Bagaimana cara kita bisa memaksimalkan potensi setiap kepribadian dan mengatasi kelemahan juga akan dibahas di kelas tersebut. Nah, kelas tersebut kapan? Kelasnya akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020, 2 minggu, kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Teman-teman kalau ingin belajar lebih dari tentang Personality Plus, bisa ikut kelas itu. Dan Informasi di Instagram ya. ya, informasi di Instagram. Oh ya, jangan lupa follow @mentorkepribadian. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan di Instagram. Secara rincinya. Nah, secara garis besarnya kita akan mengadakan kelas Personality Plus. Kita akan membahas bagaimana mengatasi kelemahan, kelebihan kepribadian, mengambil hati, dan dilakukan via online, via Zoom meeting. Juga untuk teman-teman di wilayah Jogja bisa mengikuti kelas live-nya yang insya Allah kita akan selenggarakan di The Alana Hotel and Convention Center, tepatnya di Jalan Palagan, Yogyakarta. Teman-teman bisa ngajak saudara, pacar, mantan gebetannya juga untuk ikut kelas Mantan gebetan? Calon gebetan nggak? Gebetan, biar langsung kena nih. Gebetannya aja sekalian, ya. Nanti teman-teman yang di Jogja bisa ikut live-nya di Alana. Informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan di Instagram kami, di akun sosial media kami. Sampai sini, adakah yang ingin bertanya atau adakah yang ingin dibaca personality-nya? Ya, teman-teman, kalau ada yang ingin dibaca personality-nya atau mungkin punya foto gebetannya, kalau mungkin tidak bisa malam hari ini di Zoom, nanti bisa share di grup Movi ya.
Kak, Ya. foto ini kalau wajah seperti ini karakternya apa gitu nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut nanti di grup WhatsApp ya. Mau dong coba dibaca? Oke, siap. Coba tunjukin. Kesempatan. Chandra Dewi Rahmadani. Tampilkan pesonamu. Deng, deng, deng. Oke, halo Kak Chandra. Mau Hai. dong baca personality-nya Pak Mentor? Apa nih personality-nya nih? Dia gimana nih? Mana ya kameranya ya? Wah, tadi Mana wajahnya? oh ini ya. Sanguin. Ya, sudah mengenal ciri-ciri sanguin tadi ya? Iya. Mbak Dewi? Ya. Usia berapa Mbak Dewi? 22. 22. Masih kuliah? Udah lulus. Udah lulus. Dewi temennya banyak ya? Dan story-storynya juga pasti penuh setiap hari ya? WA, Udah enggak. Instagram. Oh, udah Malu soalnya. apa? Malu soalnya. Dibilang Dibilang apa? orang. Dibilang. Heeh. Kuliah di mana Dewi? Di UGM. Wow. Keren banget ya. Ya. Karakternya jelas sanguin ya. Lihat wajahnya happy terus ya. Meskipun habis diputus pacar juga happy mukanya. Enggak juga sih. Happy. Kecenderungan happy, udah kata kunci itu tadi fun way ya. Sudah happy, sudah hal yang berbeda. Dan senyumnya aja kelihatan lepas ya. Ya. Sanguin. Terus gimana? Sekarang lagi single atau udah punya gebetan atau Lagi single. masih single? Lagi single. Nah, ya. Sama-sama sanguin soalnya. Oh, sama-sama sanguin. Cowoknya yang kemarin sama-sama sanguin. Iya. Nah, salah nggak sih kalau personalitinya sama kayak gitu? Salah. Enggak juga. Makanya nanti kalau udah ikut kelas kita ya, kalaupun nanti kita ketemu gebetan yang sama, kalau kita tahu cara kasih makan egonya, tadi pertanyaannya siapa deh? Chandra Dewi ya. Nggak ada. Personality semua baik ya, cuman kalau kita tahu ilmunya, kita bisa memainkan kapan harus memberikan makanan ego sama pasangan kita, itu jauh lebih meminimalisir konflik. Gitu. Memang sanguin sama sanguin jadi rame ya. Dua orang pacaran udah kayak sekampung ya. Ngomong terus berdua nggak ada yang berarti. Nah, kalau Mbak Dewi nanti sudah belajar kapan harus diam, nanti jadi tahu. Oh iya, cowokku ngomong terus, yaudah diam dulu gantian gitu. Nanti saatnya dia udah diam, baru ngomongnya gantian. Karena kalau enggak, wah bisa adu mulut ya, sama-sama sanguin ya. Begitu ya. Apapun personalitinya bagus kok. Ada lagi pertanyaannya? Udah cukup. Oke, makasih. Selanjutnya mungkin ya, mau nanti share gebetannya juga boleh. Share fotonya di sini. Atau nanti di grup ya. Lanjut ya, Nah. Atau ada yang ingin sharing? Tadi sepertinya Bu Tari ingin sharing tentang pasangannya yang sanguin, yang janjian dengan 2 orang wanita. Menarik tuh Bu Tari. Gimana tuh ceritanya tuh? Janjian di waktu. Dulu masa dulu ya. Gimana tuh ceritanya? Menarik nih. Janjian Udah dengan 2 masa orang. dulu waktu muda. Oh, dulu waktu muda. Ya. Waktu masih muda. Oke. Waktu masih muda dulu. Pengalaman dulu jadi tahu kalau sekarang itu sanguin ya, Bu ya. Nah, sekarang jadi jangan baperan Iya. sanguin ya. Oke, ini waktu sudah lebih durasi ini ya. Mungkin Yana bisa dibantu. Mungkin ada info-info lain, pengumuman-pengumuman yang lain, silakan. Nanti tanya jawab selanjutnya bisa di grup Ngopi atau yang sudah bergabung sebagai alumni bisa di grup personality ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf jika dari saya pribadi ada salah-salah kata. Ya, nanti kita bisa ketemu lagi di grup ya. Oke, silakan Yana. Herman kemana? Ya, alhamdulillah demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah seru ya, 1 jam nggak kerasa. Kita mendengar sharingnya dari Mentor Wendy. Insya Allah ilmunya akan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mentor Wendy pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.
Untuk informasi selebihnya, Ngovi akan kita adakan selama 1 minggu sekali dan dengan mentor-mentor 2 minggu. yang... 2 minggu. Oh, 2 minggu sekali. Ya. 2 minggu sekali dengan mentor-mentor yang sudah berkompeten di bidangnya. Dan untuk minggu depan, kita akan kehadiran mentor Astrid Ediati. Jumat depannya lagi. Jumat depannya lagi kita akan kehadiran mentor Bunda Astrid Ediati dengan tema parenting. Ini mungkin bisa di-share ke orang tuanya, nanti teman-teman bisa ikut nyimak, dan teman-temannya juga share sebanyak-banyaknya. Insya Allah ilmu ini akan bermanfaat untuk kita semua. Lebih lanjutnya, Ya, di depan ya. ya mungkin cukup ya. Cukup untuk malam hari ini. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di grup Ngovi maupun di grup personality community. Sekian dari saya, ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wijayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih Bayana, Mas Wendy. Sama-sama, makasih.